Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal akhlak banyak kita tahu orang persis. yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga pada hari ini alhamdulillah kita masih istiqomah di dalam kegiatan, di dalam program acara yang begitu spektakuler, program acara obrolan Jumat Mubarak edisi hari ini Jumat 13 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Muhammad Haikal Dapitan akan menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan. Dan hari ini narasumber yang hadir juga sangat luar biasa. Dan tema yang kita perbincangkan pada pagi hari ini juga masih marak ya, masih hangat-hangatnya untuk dibahas ya, yaitu menyikapi kontroversi berkembangnya aliran menyimpang di Ponpes Al Zaitun. Ya, kalau ini kami soroti Pondok Pesantren Al Zaitun, tetapi kalau pada intinya kami soroti seluruh aliran-aliran yang menyimpang. Pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda mendengarkan obrolan Jumat Mubarak ini selama 1 jam ke depan, dan insya Allah obrolan kita pada pagi menjelang siang hari ini penuh keberkahan dan insya Allah bisa mendapatkan nilai tambah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Baik, Anda bisa mendengarkan siaran ini di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Bisa juga Anda download aplikasi RRI Playgo yang terbaru di Play Store Anda masing-masing. Dan juga Anda bisa mengikuti live streamingnya di link website yang telah kami bagikan, dan juga Anda bisa mengikuti kembali siaran ini di program di channel YouTube Khazanah Mubarak. Ya, Anda bisa mengikuti kembali program ini atau acara pada hari ini di channel YouTube Khazanah Mubarak. Kami akan mengajak Anda sekalian untuk bisa bergabung di line telepon di 0821 94142525 dan juga di 0921 31255521. Langsung saja saya menyapa narasumber yang hadir pada saat ini. Yang pertama Bapak Dr. Safruddin Amin, SOS MA. Beliau adalah dosen program studi antropologi sosial di Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sehat. Sehat, Pak Dokter. Alhamdulillah. Ini pertemuan kita yang kedua kali ya, Pak Dokter ya. Sebelumnya sudah pernah dengan topik yang berbeda juga, dan mungkin waktu itu topiknya seputaran anak muda ya, Pak Dokter ya. Betul. Ya, tapi kali ini berbeda ya. Dan tema ini saya rasa tema yang memang berat dan harus dibahas karena generasi muda pada saat ini harus banyak mendapatkan suplai ilmu atau arahan-arahan daripada orang tua atau juga para orang tua dan juga orang yang berpengalaman di bidang ini untuk bisa memberikan pencerahan terkhusus kepada anak-anak muda di Maluku Utara ya. Baik, yang kedua ada ini dari pemuda ya, beliau ini
Hasanuddin Ali SIP MSI. Beliau staf di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya perdana di sini ya di Jumat Mubarak perdana. Tapi kalau torong Batamang nih so lama kayaknya di WA ya. Benar. Karena pada saat itu pernah kami mengundang Bapak Sekretaris ya, melalui beliau ini juga Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara dengan tema pemuda juga. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi tema kita yaitu menyikapi kontroversi berkembangnya aliran menyimpang. Ya bukan sesat tapi menyimpang ya. Kalau sesat itu terlalu ekstrim, tapi ini kami sampaikan menyimpang ya di Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan bukan cuma Pondok Pesantren Al Zaitun, di mana saja yang ada berkembangnya aliran menyimpang kami bahas pada pagi hari ini. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada narasumber yang pertama terlebih dahulu, kepada Bapak Dr. Safruddin Amin, SOS MA, dosen program studi antropologi sosial di Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, untuk memberikan pengantarnya terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak Doktor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aliran menyimpang atau mungkin menyimpang atau mungkin sesat ya, itu memang secara historis dimanapun terjadi gitu. Jadi kalau kita baca sejarah di zaman Rasulullah, ada juga yang terjadi di zaman Rasulullah, kemudian setelahnya itu dan selanjutnya. Di Indonesia aja banyak sekali ya aliran-aliran menyimpang atau sesat. Nah kemudian ini memang penting untuk dibicarakan. Kenapa? Karena kita menganut agama yang mengikuti semacam mazhab yang mainstream, yang tidak boleh ada penyimpangan yang aneh-aneh. Dan MUI sebenarnya sudah menentukan 10 kriteria penyimpangan itu atau kesesatan itu. Dan misalnya mengingkari salah satu rukun iman. Jadi kalau tidak percaya ada hari kiamat, walaupun sholat, ibadah, puasa, tapi tidak percaya adanya hari kiamat, ya pasti menyimpang. Gitu. Kemudian meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dan masih banyak lagi ya yang dan saya kira itu juga harus disosialisasikan kepada publik, dan mudah-mudahan para pendengar dimanapun berada bisa memahami dan kemudian mewaspadai jangan sampai ada penyebaran hal seperti itu di kalangan mereka sendiri, di kalangan masyarakat atau keluarganya. Saya kira itu pengantar saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Dokter. Luar biasa. Jadi beliau berasumsi bahwa hal ini harus memang menjadi perhatian khusus bagi kita di Maluku Utara terkait dengan menyikapi kontroversi berkembangnya aliran ya. Dan kita tahu ya Pak Dokter, di Maluku Utara ini pasti ada, cuma mungkin ada tapi belum terlalu kelihatan terkait dengan hal ini ya. Mungkin pemerintah juga sudah memberikan arahan khusus kepada masyarakat, tetapi dan ada juga yang didapati terhadap hal-hal demikian, cuma mungkin belum terlalu digali lebih dalam mungkin ya. Coba kita dengar pengantar dari Hasanuddin Ali terkait dengan Hasanuddin Ali SIP MSI, beliau staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, terkait dengan tema kita menyikapi kontroversi berkembangnya aliran menyimpang di Pondok Pesantren Al Zaitun. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Pak Dokter mohon izin. Jadi kami juga telah menyaksikan beberapa tampilan di layar televisi maupun di media massa terkait dengan aliran menyimpang di Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan setelah kami telusuri, memang ini terkesan menyimpang juga Pak Dokter dan Ustadz. Kurang lebih ada beberapa hal yang dianggap menyimpang daripada syariat Islam, karena pondok pesantren ini kan pondok pesantren Islam. Jadi menurut Kiai Haji Kholis Nafis itu dikategorikan menyimpang karena ada beberapa faktor. Ya, kurang lebih yang pertama itu penafsiran Al-Quran yang terkait merenggangkan saf solat. Nah, kalau kita lihat sempat viral pada beberapa ini yang lalu, itu terkait dengan salat Idul Fitri. Di barisan syaf paling depan itu ada
perempuan di saf depan, dan di sampingnya itu ada salah satu jurnalis senior yang beragama Kristen. Yang satu saf di dalam sholat Idul Fitri. Nah, ini juga yang perlu ditelusuri dan ini mungkin ahlinya yang sudah menyampaikan bahwa ini termasuk menyimpang. Kemudian yang kedua itu terkait dengan konsep zakat yang ditujukan itu terkesan memaksa. Zakat fitrah itu memaksa dan digunakan juga untuk bangunan pondok pesantren. Konon katanya demikian. Kemudian yang berikutnya yaitu tidak mewajibkan sholat. Dari penelusuran kami itu, jadi mereka menganggap bahwasanya di masa sekarang itu masih masa perjuangan. Jadi sholat itu belum diwajibkan karena pemerintah itu tagut. Nah, itu hasil penelusuran kami. Dan yang berikutnya itu diwacanakan akan ada santriwati yang menjadi khatib salat Jumat. Dan itu sudah dilakukan. Nah, itu dia parahnya. Bukan diwacanakan lagi tapi sudah dilakukan. Ya, ini dia yang menurut kami berbahaya dan perlu untuk ditindaklanjuti, dibina gitu. Nah, terutama untuk kalau kami melihat ini dia masuk pada generasi muda yang lagi semangat-semangatnya begitu penuh dengan idealisme tapi terpapar paham-paham yang radikal dan tentunya menyimpang. Nah, ini juga dari Dinas Pendidikan sendiri juga sudah melakukan upaya-upaya agar tidak ada paham-paham sesat atau paham-paham radikal yang masuk ke sekolah-sekolah. Kita juga sudah berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk mencegah terjadinya hal-hal demikian. Mungkin untuk pengantar sementara. Baik. Terima kasih luar biasa dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda sekalian untuk bisa bergabung di line telepon 0821 94 142525 atau di 0921 312 5521 terkait tema kita hari ini menyikapi kontroversi berkembangnya aliran menyimpang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah kita dengarkan dua pengantar dari kedua narasumber yang luar biasa. Mungkin saya kembali kepada Bapak Dr. Safruddin Amin SOS MA yang merupakan ahli di bidang antropologi sosial ya. Terkait dengan sosial nih Pak Dokter. Katanya dari tahun 2022 pondok pesantren ini sudah disoroti. Terus sudah diberikan kurikulum terkait kurikulum yang memang sudah sesuai dengan yang telah diarahkan kepada pondok pesantren tersebut, tapi masih kecolongan begitu Pak Dokter. Dan ini juga video yang tersebar di mana-mana ini juga yang menyebarkan video ini juga yang ada di pada saat itu ya pesantren itu. Apakah pemerintah dalam hal ini bukan Kementerian Agama secara umum ya? Teledor atau bagaimana? Saya soroti dari sisi sosialnya ya. Sosial. Jadi gini ya, pertama memang seperti saya katakan di awal, penyimpangan itu selalu ada ya, walaupun itu kelompok-kelompok kecil dimanapun di masyarakat, dimanapun. Cuman selalu ada upaya untuk merekonsiliasi kembali ke mainstream, ke ajaran yang benar, seperti memberikan kurikulum yang standar dan sebagainya. Tapi kenapa bisa survive gitu loh? Maksudnya kenapa bisa hidup? 2002 sampai 2023 gitu. Itu sudah lama sekali dan puluhan tahun kan? Dan itu berarti ada ketelodoran kita sebagai pihak-pihak yang bertanggung jawab. Tentu kita akan mengatakan bahwa ini tanggung jawab semua. Tapi memang ada instansi atau lembaga-lembaga teknis yang memang misalnya Departemen Agama, Departemen Pendidikan, kemudian Majelis Ulama dan sebagainya, dan pihak-pihak lain seperti kalau memang itu ada indikasi NII-nya, Negara Islam Indonesia, berarti ada pihak keamanan dan sebagainya. Tapi pertanyaannya kenapa kok bisa survive sampai sekarang? Saya melihat bahwa strategi untuk survive bagi kelompok-kelompok menyimpang itu adalah melakukan pendekatan kepada penguasa atau tokoh-tokoh di dalam struktur kekuasaan. Dengan pendekatan-pendekatan itu, dan pendekatan itu biasanya terkamuflase dengan kerjasama, bantuan dan sebagainya, memberikan suara kepada tokoh yang karena Pondok Al-Zaitun ini komunitasnya banyak. Di dalam pondok sudah banyak, artinya suaranya banyak. Ditambah dengan
sudah banyak yang sudah jadi alumni dan tersebar di seluruh Indonesia gitu. Bisa jadi jutaan gitu loh, jutaan manusia, jutaan pemilih gitu. Nah kalau sistem pemilu kita yang one man one vote, satu orang satu suara, itu siapa yang mendekati Al-Zaitun bisa dapat banyak suara untuk presiden. Terkadang itu apakah ini ada keterkaitan dengan hal itu yang disampaikan oleh Pak Dokter? Saya kira, iya, saya kira ya. Iya. Kenapa? Karena itu adalah sumber suara. Iya. Sumber suara. Jadi dia punya akhirnya Panji Gumilang dan Al-Zaitun ini punya bargaining power untuk bisa tetap survive. Tapi kami nih ada yang bisa kami berikan. Ini suara nih, itu dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya dari sisi skema besar adalah politik transaksional. Kami survive tapi kami beri suara. Transaksinya gitu kan. Akhirnya ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat kenapa bisa survive, bukan karena ajarannya dan sebagainya, tapi karena memang ada aspek-aspek strategi politik baik di kalangan pondok pesantren Al-Zaitun sendiri maupun tokoh-tokoh tertentu. Bahkan ada yang kalau kita lihat di video, ada yang mengatakan beberapa tokoh bahkan presiden pun pernah datang ke situ dan sebagainya. Berarti saya tidak ini sebut bukan nama pondok pesantren kaleng-kaleng ini. Saya tidak sebut nama presidennya, tapi maksudnya ada tokoh-tokoh negara dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh penting yang datang ke situ. Dan mungkin saja ketika mereka datang itu yang ditampilkan adalah bagus-bagus. Salatnya 5 waktu, padahal di belakangnya adalah ini kita masih era Mekah, jadi belum wajib salat dan sebagainya. Nah kalau kita pakai pandangan kriteria aliran sesat yang kesekian itu jelas itu dari MUI itu ke-9 kriterianya mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah seperti haji dan salat dan sebagainya. Kalau Anda mengurangi dan menambah dan sebagainya itu jelas menyimpang menurut kriteria MUI. Dan kita sudah lihat ternyata memang dalam kondisi sekarang kok bisa salatnya tidak harus salat 5 waktu dan sebagainya, itu kan aneh gitu kan. Kita aman-aman saja di Indonesia, bukan kondisi Mekah yang terjajah dan sebagainya. Tapi ini lagi-lagi kembali, jadi ini persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini di Al-Zaitun ini ada beberapa persoalan. Yang pertama ranah ya. Yang pertama adalah ranah ajaran agama itu sendiri, yaitu soal salat yang tidak wajib dan soal zakat tadi dan sebagainya, yang doktrin keagamaannya yang memang bermasalah. Tapi juga soal sosial politik tadi itu, di mana mereka bisa survive, dan itu tidak mungkin survive tanpa resources yang mereka mainkan dan termanfaatkan oleh pihak-pihak di luar mereka yang punya kekuasaan kayak gitu. Analisis ya, ini analisis. Saya tidak berani menunjukkan fakta atau bukti. Tapi itu analisis. Sebuah kelompok menyimpang yang bisa survive itu pasti dia tidak bisa survive dengan sendirinya kalau dia dalam kelompok kecil seperti itu, kalau dibanding seluruh Indonesia, tanpa ada dukungan jaringan tertentu di dalam kuasa struktur besar negara misalnya kayak gitu. Bahkan menurut saya aneh kalau dia mengatakan ini ada keanehan, beberapa keanehan ya. Pertama, mereka membuat kamuflase misalnya seolah-olah sangat toleran, ada orang Kristen yang beribadah di sana. Kemudian ada Mazhab Soekarno dan sebagainya. Ya. Ustadz Haikal yang satunya bukan Haikal yang ini. Haikal Hasan ya. Babe Haikal menanyakan mazhab Soekarno, buku Soekarno mana yang menulis, Soekarno menulis di buku mana tentang mazhab salat dan sebagainya gitu. Enggak ada kan. Kita pembaca buku-buku Soekarno enggak pernah temuin Soekarno mengajarkan suatu mazhab keagamaan dan sebagainya. Jadi aneh memang, tapi memang mereka juga berusaha untuk agar terlihat baik, netral dan sebagainya. Tapi lagi-lagi ya, kebetulan saya ini seorang antropolog, dan antropologi itu mengajarkan kita tidak boleh melihat secara satu pihak saja. Jadi sebisa mungkin memang pihak-pihak yang terkait meneliti lebih dalam
mengkaji lebih dalam, dan bila perlu menggunakan metode yang partisipatif, tinggal di sana, ikut di sana, dan menemukan. Memang ada beberapa alumni yang mengatakan mereka memang menyimpang. Cuma sampai sekarang yang saya nonton di YouTube itu bahwa penjagaannya juga sangat ketat sekali, ya, dari pihak pemerintah saja dikekang betul untuk tidak bisa masuk ke dalam, bahkan yang penguasa sekalipun. Bagaimana itu Pak Dokter? Apakah ini ada yang penguasa di situ lebih di atas dari di situ lagi? Itu berarti pertama itu berarti ada masalah, ada masalah di dalam itu, ada yang salah di dalam. Kalau orang melakukan penyimpangan dan ada orang mau masuk memeriksa, tentu dia tahan di luar kan. Jadi ada masalah. Yang kedua adalah mereka bertindak begitu karena memang kemungkinan ada backing yang cukup kuat yang menjamin tahan saja. Kemungkinan kita berada di ranah analisis ini. Karena tidak mungkin dia berani melakukan itu tanpa ada keyakinan bahwa ada yang mendukung kita. Saya kira itu dari sisi sosialnya. Tadi kita bahas tentang soal kurikulum dari Dinas Pendidikan sendiri. Katanya dari pondok pesantren ini sudah dari tahun 2022 sudah memberikan kurikulum kepada pondok pesantren Al Zaitun ini, dan mungkin ini bukan cuma disoroti di pondok pesantren ini. Bagaimana tanggapan dari Dinas Pendidikan sendiri? Apakah Dinas Pendidikan sudah mungkin dalam hal ini sekedar memberikan kurikulum saja, silakan diajar, ataukah juga dipantau terus? Sedangkan pondok pesantren ini bisa, maksudnya sudah ada kurikulum tapi diajarkan hal yang lain. Apakah dari Dinas Pendidikan ataukah dari Kemenak sendiri tidak memantau sampai selesai sampai sekarang ini, atau bagaimana? Baik, jadi kalau kita dari Dinas Pendidikan untuk terkait kurikulum itu kan sudah diatur oleh pusat secara merata sama seluruh Indonesia, dan kita juga memberikan kurikulum. Ada juga kurikulum tambahan yang sesuai dengan aspek lokal. Nah, namun itu kita pantau. Jadi ada evaluasi kurikulum yang dilaksanakan oleh bagian kurikulum. Setiap pelaksanaan kurikulum itu dievaluasi. Dan setelah dievaluasi nanti akan didampingi. Kalau misalkan dilihat ada yang kurang, ada juga metode coaching di mana pada saat kurikulum yang sudah bagus bisa mengajarkan ke sekolah-sekolah yang lain yang dirasa peningkatan kurikulumnya kurang. Nah, seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan pesantren Al Zaitun, ini katanya sudah diberikan kurikulum, cuma pas maksudnya diambil saja itu kurikulumnya, tapi diajarkan bukan yang itu yang dikasih gitu. Jadi begini kalau misalkan untuk pondok pesantren, untuk sekolah yang berbentuk yayasan, dia memang mengajarkan kurikulumnya kan dua, kurang lebih ya. Satu kurikulum yang memang sudah menjadi aturan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendikbud, dan ada juga dari Kementerian Agama. Iya, benar. Dan ada juga kurikulum lokal. Misalkan untuk hafal Al-Qur'an, hafal hadis dan lain-lain. Nah, itu tuh kembali ke pesantren tersebut. Tapi harusnya itu dipantau. Harus dipantau perkembangan dan pergerakan kurikulum tersebut, karena kurikulum itu kan yang menjadi dasar seseorang dalam pelajarannya. Demikian seperti itu. Kalau kita lihat di Al Zaitun sebenarnya nih, kalau lihat saya buka ini situs resminya nih, bagus nih konteks yang ditulis nih, Pak Dokter, mohon izin. Mempersiapkan peserta didik yang berakidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan syariatnya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam bastatan fil ilmi wal jismi, sehingga sanggup, siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara, bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan serta kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi. Nah, jadi kalau kita lihat dalam konteks arah dan tujuan ini bagus, tapi implementasinya ini implementasi. Jadi cuma sayangnya susah masuk ke dalam. Nah, itu dia. Saya lihat juga di YouTube Pak Dokter terkait dengan Al Zaitun ini terkesan tertutup. Memang kalau masuk memang harus ada menyurat beberapa hari sebelum masuk. Jadi, dan itu juga spot-spot tertentu tidak bisa dikunjungi. Entah ada apa, itu kita juga kurang tahu secara on the spot, itu kan harus ditelusuri. Namun kalau kita lihat dari penelusuran dan penelitian MUI dan beberapa instansi terkait, ini sebenarnya menyimpang. Ya, kalau menyimpang kita harus sampaikan menyimpang, dan kalau menyimpang
apa harus dibubarkan, dibinasakan atau dibina? Ya, itu dia. Ya, kalau dari pemahaman kami atau dari pendapat kami sih mendingan dibina karena sumber dayanya ada. Iya. Gitu, tinggal dibina, dipantau dan dikembalikan ke arah yang sesungguhnya. Mungkin itu, Pak Ustadz. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, saya mengajak kembali Anda untuk bisa ikut gabung bersama kami di Studio Pro 1 RRI Ternate di 0821 194 142525 atau di 0921 31255521. Tema kita yaitu menyikapi kontroversi berkembangnya aliran menyimpang di Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan Anda bisa mendengarkan siaran ini di 101,8 FM, baik juga di aplikasi RRI Playgo dan juga Anda bisa mengikutinya di channel YouTube Khazanah Mubarak. Baik, saya kembali ke Pak Dr. Safruddin Amin. 3 minggu yang lalu saya lihat di YouTube bahwa Bapak Wakil Presiden memberikan ultimatum kepada MUI dan Kementerian Agama terkait dengan video yang beredar apa namanya tadi ini? Panji Gumilang. Memberikan mengajarkan kepada seluruh santrinya salam menggunakan bahasa Ibrani ya. Sehingga beliau langsung Wakil Presiden memberikan ultimatum kepada Kementerian Agama dan MUI untuk menindaklanjuti Pondok Pesantren Al Zaitun. Bagaimana pendapat dari Pak Dokter sendiri terkait dengan hal ini? Ya, itu yang saya lihat tadi. Ada kemungkinan memang pondok ini ada kemungkinan ya. Pondok karena kita belum riset ke dalam secara baik, saya secara pribadi. Pondok Al Zaitun ini sedang membuat satu kamuflase seolah-olah dia bisa menerima multi religious. Jadi pemahaman keagamaan yang berbeda-beda ada di dalam gitu. Termasuk salam apa sih namanya? Salamnya bagaimana? Ya, pokoknya salam Yahudi. Salam Yahudi. Ya, saya kira itu juga bagian dari. Tapi dan katanya itu salam itu ketika ada yang beranggapan bahwa memanggil Dajjal gitu, Pak Dokter. Bisa jadi. Tapi kalau kita lihat di ritual Yahudi ada salam itu. Jadi ada video ritual Yahudi, memang ada yang dinyanyikan persis sama dengan itu. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau kita selain itu menyimpang, kita juga bertanya mengapa kok dia berani membuat kontroversi baru gitu. Dalam kondisi seperti itu kok bisa kontroversi baru ditampilkan. Nah, menurut saya hitung-hitungannya adalah membuat semacam citra bahwa dia bisa menerima berbagai ajaran keagamaan. Sama seperti siapa yang dulu yang di Kalimantan buat pemukiman itu siapa? Yang Avatar itu. Gavatar. Dulu Gavatar itu membuat itu kan aliran menyimpang juga. Musadek gitu. Menarik. Ada penelpon yang masuk, Pak Dokter. Kita terima dulu nih. Kayaknya sudah mulai memanas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam Ngadea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam Ngadea. Ya, betul sekali Pak Imam Ngadea. Pak Imam Ngadea kasih kecil sedikit maksudnya speakernya dikecilkan sedikit dari radio. Tema yang disampaikan tadi saya hanya sampaikan bahwa semua ini maju dan tidak untuk pendidikan ini tergantung daripada terutama pemerintah. Dan kedua oleh kita semua untuk menunjang bersama agar punya kelancaran berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelpon yang kedua lagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terputus ya. Baik, kami mengajak Anda sekalian untuk bisa bergabung ulang di 082194142525 atau di 092131255521. Tema kita menyikapi kontroversi berkembangnya aliran menyimpang di Pondok Pesantren Al Zaitun. Dilanjutkan, Pak Dokter. Ya, jadi pertanyaannya adalah kok bisa dalam kondisi seperti ini dia mau menciptakan kontroversi baru. Iya. Nah,
ciptakan lagi kontroversi baru dan sebagainya. Nah, padahal dia sudah dalam posisi pengawasan misalnya. Selama ini sejak 2002 harusnya dia tidak membuat kontroversi aneh-aneh kan. Dari sisi pikiran awam kita, kok bisa dia berani lagi menciptakan kontroversi baru, dia disoroti secara publik. Nah, saya kemudian mencoba menjawab ini dengan pikiran yang agak curiga gitu lah. Maksudnya kayak ya pikiran bahwa ini jangan-jangan ini memang tugasnya mencipta kontroversi, tugasnya melemahkan umat gitu. Jadi jangan-jangan ini agen Mossad gitu loh, semacam itu gitu, yang membuat umat Islam Indonesia lemah dengan sibuk menghadapi berdiskusi dengan kontroversi dan tidak membangun basis pengembangan umat yang kuat kayak gitu. Jadi ada skenario yang karena tidak mungkin dia mau melakukan penyimpangan-penyimpangan aneh lagi kemudian dipublikasi dan sebagainya. Jadi memang di dalam strategi dalam strategi perang misalnya, perang-perang yang sifatnya kontestasi opini di ranah publik, memang ada pihak yang memang di strateginya gitu ya, ada pihak yang memang sengaja menciptakan kontroversi agar orang sibuk di internal dan lemah kemudian menghadapi sesuatu yang secara struktural harus dibangun secara bertahap dan intens gitu. Jadi ya itu risiko-risiko yang dia ciptakan itu, kok bisa mengambil risiko itu? Saya kecurigaan jangan-jangan ini agen Mossad, karena Mossad itu di mana-mana. Mossad itu kalau Anda baca soal strategi Mossad, agen Mossad, para pendengar, agen Mossad itu dinas rahasia Israel. Dan dinas rahasia Israel itu bisa masuk ke sudut-sudut mana saja, bahkan ke pihak-pihak yang berada di kita lihat dalam institusi keagamaan misalnya. Tapi kita tidak tahu siapa, tapi itu cara kerjanya seperti itu. Jadi untuk melemahkan kita, membangun persatuan yang kuat dan sebagainya, kita ditarik atensi kita, perhatian kita ke sesuatu yang kontroversi di luar dari substansi yang harusnya kita bangun untuk umat ini, kayak gitu. Dan ya saya kira kalau ada seperti itu, jelas dia secara agama penyimpangan. Masa sih kita diajarkan jelas-jelas, Rasulullah ajarkan kita Assalamualaikum dan sebagainya dan udah bagus semuanya itu. Kok pakai yang Yahudi punya? Dan kenapa harus pakai Yahudi punya? Kenapa nggak pakai yang Kristiani punya atau yang lain? Padahal ketika pakai Yahudi, kita sebenarnya dalam kondisi yang Gaza berhadapan dengan kekejaman Yahudi dan sehingga memancing emosi publik. Kemudian kita marah dan sebagainya. Padahal atensi kita yang harusnya kita berikan adalah membangun pendidikan, sumber daya umat secara baik dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah sekarang ini kan masyarakat semua nih lagi gerahang nih Pak Dokter nih terkait dengan pondok ini nih. Apa yang harus dilakukan? Ya baik, kita terima dulu. Menarik nih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus lagi. Silakan Pak Dokter lanjutkan. Jadi orang Ternate bilang gak kartang tuh. Iya, Maluku Utara ini lagi kartang nih menghadapi kenyataan yang kayak gini. Nah, kita harus jeli membaca, cerdas membaca. Oke, ini penyimpangan, tapi why? Kenapa mereka membuat penyimpangan seperti ini? Padahal mereka sudah dalam posisi tersudutkan. Nah, pikiran saya bahwa target mereka adalah itu. Dan saya merasa ini politik analisis liar saya ya, analisis politik yang agak liar. Ini berkelindan, bertumpang tindih dengan menghadapi tahun-tahun politik dan sebagainya. Dan kekacauan internal yang diciptakan itu adalah rangkaian dari proses ke arah itu gitu. Atau pengalihan isu atau bagaimana Pak Dokter? Pengalihan isu bisa jadi atau tidak? Saya kira isu tidak juga ya, karena isu besar yang ada sekarang tidak terlalu menghantam umat sehingga tidak ada pengalihan isu atau tidak juga menghantam pemerintah misalnya, karena pemerintah juga survive dengan baik walaupun tentu banyak kekurangan yang kita lihat dan kita bisa kritik secara publik. Tapi pemerintah tetap
tidak terguncang dengan tekanan-tekanan publik, kritik publik dan sebagainya. Sejauh ini tidak terguncang. Tapi andaikan pemerintah terguncang dan itu kemudian membutuhkan pihak lain untuk mengalihkan publik punya atensi, perhatian ke arah lain, bukan ke arah pemerintah, ya itu benar. Tapi kalau pemerintah aman-aman saja, sepertinya bukan pengalihan isu gitu. Ini lebih pada bagaimana mengotak-atik perhatian kita sehingga kita tidak bersatu untuk membangun umat, membangun bangsa dan sebagainya kayak gitu. Dan ingat bahwa perang penaklukan, antropolog Annette Hamilton mengatakan penaklukan itu lebih menggunakan dua senjata. Pertama senjata militer di masa penjajahan, tapi juga ada senjata kultural, senjata budaya. Dan ranah-ranah mengacaukan pikiran publik, kontroversi dan sebagainya, itu adalah senjata kultural. Bagaimana membuat kita tidak sadar, kita sibuk sendiri dengan hal-hal yang sebenarnya sepele. Dalam arti ada rencana kita membangun umat yang panjang dan bertahap, sangat substansial. Tapi kemudian ada muncul yang begitu, semua lari ke sana karena memang itu sangat kontroversial. Dia membuat salam aneh dan salam Yahudi pula yang selama ini kita lawan gitu. Ya gitu. Jadi ada ya seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu. Dia mencipta kekacauan di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia. Iya. Supaya memanas dan terpecah-pecah. Iya, terpecah-pecah. Kita tidak punya pikiran ke arah katakanlah kalau memang pengalihan isu, maka pengalihan isu lebih pada bagaimana sikap kritis umat pada pemerintah misalnya itu dialihkan ke situ gitu. Nah, kan banyak juga sekarang mulai sangat kritis pada pemerintah, banyak hal yang dianggap pemerintah tidak betul-betul melakukan tugasnya dan sebagainya. Jadi saya kira ada kemungkinan pengalihan isu, tapi ada juga kemungkinan ada proses politik jangka panjang yang skenario-nya pada politik kebudayaan tadi. Kebudayaan menjadi target-target politik. Saya bicara terlalu teoritis sekali. Maksud saya gitu. Jadi dong kasih kacau buat orang. Mereka kacaukan kita dalam rangka untuk kita tidak menyatu, untuk punya visi yang lebih baik untuk kepentingan umat dan bangsa ini. Kira itu. Baik. Semakin memanas nih. Pendengar sekalian, saya ngajak Anda untuk bisa bergabung lagi di 082194142525 atau di 0921312551. Tema kita menyikapi kontroversi berkembangnya aliran menyimpang di Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya kembali ke narasumber yang kedua, Hasanuddin Ali SIP MSI. Kurikulum telah diberikan kepada setiap sekolah-sekolah ataupun pondok pesantren. Apa langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan? Ya, kita terima dulu ini. Kayaknya menarik dari penanya luar nih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Risdan di Ternate Tengah. Oh, Pak Risdan di Ternate Tengah. Silakan Pak Risdan. Ya. Jadi ini kan sudah bermunculan berbagai macam aliran dan lain sebagainya. Ini yang kita nggak tahu siapa dia punya promotornya, siapa yang ini. Tapi pada intinya saya ingin menyampaikan bahwa kita umat Islam itu harus bersatu. Itu yang paling penting. Kita harus paham, kita harus banyak melihat. Intinya harus punya konsep. Kita harus bersatu. Yang muncul apapun yang muncul itu, kita Islam cuma satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pedomannya adalah Al-Quran juga Al-Hadis. Kita perlu, tadi yang dari awal pemateri sebelumnya sudah bilang, apakah bisa dibina atau dibinasakan. Nah ini yang harus dipertimbangkan. Jadi intinya kalau yang bisa dibinasakan aja, nggak usah ragu-ragu tuh. Supaya tahu bahwa orang Islam itu tegas. Kalau masih dibina. Supaya diketahui bahwa orang Islam itu punya konsep toleransi. Kita ini terus terang bahwa negara Indonesia ini karena mungkin ada kebebasan dan lain-lain sebagainya, sehingga mulai bermunculan aliran-aliran yang sesat, ada yang
macam-macam. Ini apakah ingin mencari nama atau popularitas? Tapi kalau bisa ditegaskan saja. Bina atau binasakan. Biar kita harus menunjukkan identitas Muslim. Seperti itu. Saya rasa begitu. Jadi kita nggak usah ada nanti kalau mau bikin begini, satu lagi HAM, satu lagi apa. Ini agama nih, akidah nih. Putuskan saja gitu. Saya rasa itu. Ada ketegasan. Kita harus bersatu dan kita harus tegas. Dan kita punya rasa toleransi. Seperti itu. Sehingga menunjukkan kepada ya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu yang harus kita buat. Mereka menentang perang. Kalau mereka mau ini ya kita saja. Saya rasa demikian. Para narasumber dan moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizdan nih orangnya kritis juga ya. Ya silakan ditanggapi. Iya, saya sih setuju dengan Pak Rizdan tadi ya. Memang yang paling pokok tuh persatuan dan kesatuan. Terjadi perbedaan pendapat itu hal biasa. Ya, kalau dalam Islam mungkin khilafiyah. Menarik nih, kita terima dulu lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Taufik di Tabam. Oh, Pak Taufik di Tabam. Kayaknya ini penelpon baru-baru semua nih. Ya, baik. Silakan Pak Taufik di Tabam. Silakan. Iya, saya baru monitor tadi bahwa jadi saya belum tahu kontroversi apa. Jadi apa namanya? Itu pesantrennya di Al Zaitun ini berkedudukannya di mana ya? Terus di Indramayu. Iya, Indramayu. Oh, di Kamuya apa? Kamuya apa Kebocah? Indramayu, Jawa Barat. Kamuya ya. Terus kontroversinya apa? Kemudian saya baru dengar tadi bilang dia punya cara salam Yahudi, itu salamnya gimana? Itu. Terus yang berikut seperti tadi yang barusan lewat pas apa tadi di Kota Ternate Tengah. Pak Rizdan di Ternate Tengah. Saya juga setuju bahwa kalau bila perlu dibina jangan dibinasakan aja, bila perlu duduk bersama terus tanya persoalan apa menyimpang tapi tidak. Seperti itu saja yang saya tanggapi yang saya dengar tadi. Mungkin itu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya moderator tak usah bertanya. Silakan moderator terima pertanyaan saja. Silakan dijawab. Dilanjutkan jawabannya. Iya Pak, siapa tadi yang ditebam tuh? Jadi ini saya bacakan nih salam yang disampaikan oleh pondok pesantren itu yaitu Hafenu Salam Alaisem. Kurang lebih seperti itu salamnya. Saya lihat di Republika. Ya demikian itu salam Yahudinya. Jadi itu ya otomatis kontroversi dengan salam orang Islam ya. Itu harusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lama tong dapat suruh bikin begitu lagi, bagaimana nih? Iya, ini bisa sebenarnya. Jadi kan ada toleransi itu, Islam itu menurut saya itu agama yang paling toleransi. Tapi untuk tauhid itu tidak bisa ditoleransikan karena itu keyakinan yang tidak bisa kita paksakan kepada orang lain. Saya percaya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Terus saya paksakan kepada orang lain, tidak bisa. Karena Islam itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lidah, dilakukan dengan perbuatan. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak bisa kita paksakan sesuatu yang kita yakini kepada orang lain. Pun demikian yang orang yakini, kita tidak perlu ini. Tapi cuma masalahnya sudah tahu tapi ikuti. Nah itu dia, itulah yang menjadi menyimpang. Itu yang kita sebut menyimpang. Apakah diancam atau bagaimana? Itu saya kurang tahu. Jadi yang kita sebut menyimpang karena keluar dari sesuatu yang sudah menjadi ketentuan. Kurang lebih seperti itu mungkin Pak Dokter ya. Jadi ada ketentuan, ada aturan yang harus dilalui. Kalau ikut agama Islam ini nih aturan-aturannya. Nah kalau keluar dari itu kan berarti menyimpang. Kurang lebih seperti itu. Nah kalau yang menyimpang ini seperti apa? Ya kita lihat juga konteksnya seperti itu. Kalau bisa karena biasanya dogma atau ideologi itu paling susah dikembalikan seperti itu. Jadi kalau misalkan itu bukan dogma hanya sebatas ajakan-ajakan, ya ini yang harus kita bina. Mungkin ya di generasi muda yang mungkin masih kehilangan arah, masih cari jalan hidup, pandangan dan lain segala macam. Nah ini yang perlu diarahkan. Nah ini yang dibina. Tapi kalau sudah sudah masuk sebagai ideologi dan harus memaksakan orang,
Ya ini yang mungkin yang menurut saya harus dibinasakan. Karena kita tidak menerima paham-paham yang mengajak orang pada perselisihan. Iya, betul. Pada perpecahan. Betul. Nah, kita mengajak orang pada persatuan. Ya, Islam mentolerir antum agama Kristen ya beribadah sesuai agama Kristen. Saya tidak memaksakan Anda beribadah di masjid. Ataupun demikian saya tidak perlu beragama di gereja karena saya punya keyakinan tersendiri. Jadi itulah toleransi dalam Islam. Jadi silahkan. Jadi jangan toleransi berbablasan ya, berbablasan. Dari seluruh pendengar ini kita boleh toleransi, tapi jangan toleransi yang kebablasan dalam hal akidah. Kita punya ketentuan yang tidak boleh kita langgar. Pun demikian orang sana, orang mungkin ya orang Kristen sahabat kita yang dari Nasrani, Yahudi dan lain sebagainya, katakanlah seperti itu ya. Itu punya keyakinan tersendiri. Ya biarkan seperti itu. Dia beribadah sesuai ketentuannya. Nah kalau kita Islam juga beribadah sesuai ketentuan kita. Nah kalau kita Islam terus beribadah tidak sesuai dengan ketentuan, ya itu yang disebut menyimpang. Ya orang-orang menyimpang ini atau paham-paham yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, ya, itu yang harus kita kembalikan kepada yang seharusnya. Mungkin seperti itu, Ustadz dan seluruh pendengar dimanapun berada. Kita kembali ke Pak Dokter untuk menanggapi 2 pertanyaan yang masuk tadi. Pak Rizdan di Ternate Tengah terkait lebih baik dimenasakan saya. Kemudian Pak Taufik di Tabaham ini pancing-pancing lagi pondok pesantren di Jawa sana. Pak Taufik arah-arahkan di mana tadi? Pakai bocah. Silakan. Ya, Pak Rizdan dan Pak Taufik, alhamdulillah sudah berinteraksi dengan kita. Apakah kita binasakan atau kita bina? Kalau sikap kita tentu merujuk pada zaman bagaimana para Rasulullah SAW dan para pengikutnya di zaman itu menangani penyimpangan-penyimpangan. Nah, ada memang yang mengaku Rasul dan dibunuh oleh sahabat, mengaku Rasul baru, Rasul selain Muhammad dan dibunuh, langsung dibunuh oleh seorang sahabat. Tapi ada yang terus dibina dan sebagainya. Jadi memang kadar penyimpangannya itu dan di tingkat apa penyimpangan itu. Kalau cuma cara salat ya masih mungkin bisa. Tapi ketika yakin dan ngotot mengajarkan bahwa tidak ada surga dan neraka misalnya dan sebagainya. Tuhan itu dalam Islam Tuhan itu satu, terus diajarkan 5 Tuhan dan sebagainya. Ya itu jelas suatu ini dibina dulu. Jadi bina dulu sampai tingkat di mana tidak bisa lagi, ya sudah dilakukan pembinasaan. Tapi pembinasaan itu dalam arti proses hukum ya, kita menganut hukum. Jadi kita percaya pada hukum. Kemudian soal tadi saya katakan pikiran saya bahwa saya mencurigai ini untuk memecah belah umat dan sebagainya. Itu memang pikiran konspiratif dan umumnya teori konspirasi itu susah dibuktikan, tapi ada benarnya gitu. Jadi agak liar tapi ada benarnya. Tentu ada juga kemungkinan salahnya. Kemudian soal toleransi ya. Menurut saya toleransi itu harus paling tidak ada dua level yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita yakin kita yang paling benar. Tidak ada toleransi mengatakan semua agama benar. Itu nggak mungkin. Karena kita sudah yakin dan diajarkan we are the best, kita yang terbaik gitu loh. Kita dipilih ajaran yang terbaik gitu. Jadi kita yakin kita benar dan orang lain salah. Tapi kita juga memberi ruang pada mereka, yakinilah agama Anda paling benar dan di luar Anda termasuk kami adalah salah. Itu tahap pertama. Jadi sama-sama kita berbeda tapi kita yakin kita yang paling benar dan yang lain salah, keliru, dan yang lain juga menganggap mereka paling benar. Silahkan, jangan sampai Anda menganggap kami benar. Silahkan, Anda yakin Anda benar dan kami yang lain di luar Anda salah. Silahkan. Itu tahap pertama. Yang kedua adalah dengan keyakinan bahwa kita paling benar dan orang lain salah dan mereka juga begitu pada kita, mereka paling benar dan kita salah. Kemudian kita menghargai pikiran mereka tentang kebenaran mereka. Apa yang mereka jalankan, kita akui, kita beri fasilitas. Dia punya ibadah, dia punya apa, kita hargai, kita beri ruang. Karena dia yakin benar, ya sudah, jalan dan kebenaran yang Anda yakini. Beri juga kami kesempatan untuk meyakini kami paling benar dan kami jalankan ini. Yang ketiga adalah tahap di mana kita tidak mengganggu mereka seperti Rasulullah lakukan.
mereka juga tidak boleh mengganggu kita, tidak mengekang kita dan sebagainya. Jadi jangan ada, saya aneh ya, saya kadang-kadang membaca di Indonesia ini orang memikir toleransi itu semua agama benar. Menurut saya itu Anda sendiri menyimpang dari ketauhidan Anda kalau Anda punya cara bertoleransi seperti itu. Orang lain menganggap dirinya benar, fine, bagus, silahkan. Saya menganggap diri saya benar, bagus. Dan kita dengan cara itu kita saling menjaga tauhid masing-masing. Anda jalan dengan tauhid Anda bahwa Anda paling benar, yang lain tidak benar. Saya juga seperti itu, kita saling menjaga. Tapi dalam kerangka-kerangka muamalah hubungan-hubungan antar manusia, seperti yang dijalankan Rasulullah menganggap Islam paling benar, tapi dia menghargai yang lain. Iya. Silahkan. Dia tidak menyerang gereja dan sebagainya dalam perang. Begitu juga yang lain. Anda nggak paling benar, silahkan, tapi jangan mengganggu kami. Kayak gitu. Jadi jangan kita bertoleransi sambil menghancurkan tauhid kita bahwa semua sama gitu. Itu keliru itu. Ya, saya kira. Jadi intinya memang membina. Kalau di Pak Taufik di Tawam sudah dijawab ya, belum? Yang tentang kaki bocah. Ya, Pak Taufik, saya lihat ini Pak Taufik selera humornya luar biasa. Tapi mungkin perlu ditelusuri Pak Dokter. Siapa tahu ada. Tapi memang ini menjadi pembelajaran. Kayaknya harus ditelusuri yang ada ini semua nih Pak Dokter. Tapi jangan ditelusuri yang bertanya tadi. Ya, memang di mana-mana ruang itu ada. Kadang-kadang katakanlah sel-sel terorisme juga ada bekerja begitu ini. Tapi kalau bisa ya kembalilah, sadarlah ya bahwa Anda menyimpang, kemudian belajarlah pada ahli-ahli agama yang sudah ustadz-ustadz kita kan cukup banyak dan sebagainya. Ada Hidayat, ada Ustadz Somad, ada macam-macam. Kita belajarlah dari mereka. Begitu banyak hal-hal baik yang bisa kita pelajari. Dan kita sekarang ini kan orang belajar agama gampang sih, mudah, banyak sekali sumber pembelajaran yang itu yang saya heran Pak Dokter. Sudah sangat canggih tapi masih ada yang kayak begini-begini lagi. Iya. Ada yang kayak begini-begini. Iya. Ada juga yang belajar agama di huk kampung sana. pakai mangkok putih lagi. Nah, itu juga sudahlah, kita orang jadi muslim yang betul-betul maju, modern dan punya dan bangga sebagai muslim kayak gitu. Jangan inferior, merasa rendah dan sebagainya. Kita pantas bangga menjadi muslim tanpa harus merendahkan pihak lain yang bukan muslim. Kita bangga, silahkan mereka juga bangga. Dan kita saling menghargai. Oh, dia bangga, silahkan, saya menghargai kebanggaan Anda. Dan begitu juga sebaliknya. Gitu. Dan itu cara kita membangun bangsa itu harus begitu gitu. Jangan kita membiarkan perpecahan dan sebagainya, kemudian di internal Islam ada yang kayak gitu, ya kita bina. Jangan kita binasakan dulu gitu. Sampai secara bisa baru binasakan. Persoalannya memang faktor-faktor struktural yang banyak ya. Soal-soal kepentingan politik tadi itu yang bisa saja bermain, sehingga kenapa Al-Zaitun tahun 2002 ditemukan penyimpangan tapi tetap bertahan sampai saat ini. Itu juga menurut saya aneh dan susah dijelaskan secara hukum. Yang pantas dijelaskan adalah mungkin secara sosiopolitik tadi itu. Saling transaksi antara saya punya massa banyak. Ini kayak preman sebenarnya. Politik itu ketika orang mau jadi wali kota atau dia cari yang tokoh-tokoh preman yang punya massa preman banyak, dan itu di mana-mana itu terjadi itu. Dan premanisme kan menyimpang, tapi dia butuh ketika saat-saat politik. Kan preman itu kemudian diproteksi sama kelompok ini yang menang gitu kan. Jadi saling transaksi gitu. Jadi ya saya kira dibinalah. Nah, itu juga saudara kita yang mungkin menyimpang ya. Dibina. Yang belum sadar mungkin Pak. Iya, belum sadar gitu ya. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Pak Rizdan di Ternate Tengah dan Pak Taufik di Tabam. Baik, di 6 menit terakhir nih kami persilahkan kepada kedua narasumber untuk memberikan kesimpulan atau closing statement terkait dengan tema kita, menyikapi kontroversi berkembangnya aliran menyimpang di Pondok Pesantren Al Zaitun.
kepada Hasanuddin Ali SIP MSI, staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara terlebih dahulu. Ya, baik Tad. Jadi ada ahlinya yang bisa menentukan mana yang menyimpang, mana sesat, mana menyesatkan. Itu sudah ada ahlinya. Nah, kalau kami sih berpendapat untuk masyarakat di seluruh Indonesia dan pendengar dimanapun berada, bahwa ikutilah ketentuan dari orang-orang yang level keilmuannya tuh sudah tidak diragukan lagi, sehingga kita bisa memilah mana yang terbaik, kan, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, sebagai anak muda, sebagai para penuntut ilmu, tuntutlah ilmu yang berguna, yang pengajar-pengajarnya juga itu sudah dari segi keilmuannya sudah terpercaya dan tidak boleh yang tertutup. Apalagi di pondok pesantren kan Islam ini beda yang dulu sama yang sekarang. Dulu mungkin Rasulullah masih sembunyi-sembunyi menyampaikan dakwah. Sekarang Rasulullah menyampaikan dakwah secara terbuka. Sampai dengan sekarang ya, maksudnya dakwahnya sudah terbuka. Jadi ngapain kita mencari pondok pesantren yang tersembunyi, tertutup dari masyarakat umum. Sementara kita ini makhluk sosial yang hubungannya bersosialisasi dengan orang lain. Ngapain pendidikan kita terkurung begitu, dan kita tidak bisa aplikasikan kepada masyarakat. Jadi itu dua pokok mungkin ya yang perlu kami sampaikan dari segi pemahaman kami. Jadi jangan terpengaruh dengan aliran-aliran sesat, paham-paham yang radikal. Tapi kembali saja, kalau kita Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau Kristen ya silahkan kembali kepada ajaran gereja dan teman-teman yang lain, sesuai dengan keyakinan yang seharusnya. Gitu. Jangan keyakinan yang menyimpang, yang menurut pendapat orang-orang yang tidak sesuai dengan basic keilmuannya. Mungkin seperti itu kalau dari kami. Kalau dari Pak Dr. Safruddin, silakan. Ya, saya sebagai closing statement ada beberapa poin. Yang pertama adalah ini kasus sudah terjadi di Indonesia dan ada banyak aliran termasuk Al Zaitun ini. Nah, tinggal kita mengambil pelajaran bahwa ternyata agama itu harus dipelajari secara baik gitu loh. Kita harus belajar agama dan bangga dengan agama ini gitu. Kita bangga pelajari agama yang benar gitu. Jadi jangan ada potensi-potensi penyimpangan dan sebagainya. Kita selektif memilih dan selektif mengirimkan anak-anak kita, keluarga-keluarga kita untuk sekolah di tempat yang mana gitu. Yang kedua adalah kita punya lembaga yang itu MUI. MUI itu sudah sangat-sangat bagus gitu ya, sangat bagus untuk mengambil alih riset tentang ini yang benar, ini yang salah dan sebagainya. Dia sudah membuat kriteria, ada 10 kriteria tentang ini pesantren ini atau kelompok ini menyimpang atau sesat atau tidak dan sebagainya. Tinggal sekarang adalah lembaga-lembaga pemerintah yang punya wewenang, dinas pendidikan, lembaga keagamaan kayak Depak dan sebagainya. Kemudian jika memang dibutuhkan kepolisian untuk mengambil langkah-langkah, bukan cuma langkah-langkah kuratif, langkah-langkah penanggulangan, tapi juga langkah-langkah pencegahan. Ya, itu juga penting. Kemudian yang ketiga soal toleransi saya tegaskan lagi, bukan semua agama sama, tapi bahwa kita yakin kita benar dan kita juga tahu orang lain meyakini mereka yang paling benar. Yang kedua, kita menghargai perbedaan satu sama lain tadi, bahwa kita yakin kita paling benar, dia yakin dia paling benar, tapi kita hargai. Dan yang ketiga, di level ketiga, kita karena menghargai seperti itu, maka kita menghargai juga praktik-praktik ibadahnya dan sebagainya, kehidupan, hak-hak hidupnya dan sebagainya. Yang terakhir adalah himbauan mungkin kepada pemerintah, jika tidak segera bertindak dalam arti pembinaan, bukan tindakan yang sifatnya represif, maka orang bisa berpikir secara spekulatif dan teori-teori konspirasi akan muncul. Seperti tadi saya katakan, dari saya yang seorang terdidik, saya berpikir banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Kok bisa 2002
masih muncul bertahan sampai sekarang. Nah, ada kemungkinan transaksional secara politik dan sebagainya, atau mungkin agen luar yang mengacaukan umat dan kemudian ada hubungannya dengan persiapan dalam strategi perang namanya prakondisi untuk masuk ke tahap-tahap 2024 nanti dan sebagainya, sehingga umat dikotak-katik, perhatiannya dialihkan ke sesuatu yang tidak fokus dan sebagainya. Nah, itu kalau bisa ada penanganan yang serius dan terbuka kepada publik supaya umat tahu bahwa ini pemerintah sudah mengambil langkah dan langkahnya pembinaan. Ini menyimpang dari sisi ini dan langkah pembinaan. Supaya tidak ada pikiran-pikiran spekulatif dan sebagainya yang akhirnya mengacaukan, mengorbankan umat. Saya kira itu yang saya tegaskan terakhir. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa sudah 1 jam kami membersamai Anda di obrolan Jumat Mubarak edisi 13 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Mudah-mudahan obrolan pada pagi menjelang siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah wawasan kita. Baik, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber yang telah hadir pada hari ini. Yang pertama Bapak Dr. Safruddin Amin, SOS MA, dosen program studi antropologi sosial Universitas Khairun Ternate Provinsi Maluku Utara. Dan yang kedua Hasanuddin Ali SIP MSI, staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat dan saya sampaikan kembali Anda bisa mengikuti obrolan ini di channel YouTube Khazanah Mubarak. Terkait dengan hal ini sangat bagus sekali kalau kita tonton kembali dan kita pelajari, mudah-mudahan sangat menambah wawasan kita terkhusus di bidang keagamaan. Baik, terima kasih Pak Dokter, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu ya. Nanti kita diagendakan lagi dengan tema-tema yang berbeda, yang menantang, dan mudah-mudahan pendengar juga sudah menunggu di rumah. Dan yang tadi yang telah bergabung menelpon, jangan bosan-bosan. Nanti insya Allah di depan Jumat yang akan datang juga bergabung lagi bersama kami di Studio Pro 1 RR Ternate. Saya Muhammad Haikal Dapitan, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.